Jadi Kak, step resting itu kayak gimana? Step resting itu gampang banget. Step resting itu adalah step mendiamkan donat, ya udah didiemin aja. Supaya apa? Supaya raginya itu bekerja, tapi nggak usah sampai ke step proofing. Kalau ke step proofing dia benar-benar si bentuk doughnya tuh udah jadi mengembang, bener-bener mengembang ya. Bisa 2 kali lipat mengembangnya. Nah kalau resting ini nggak cuma sebentar aja. Tujuannya itu supaya saat si ragi itu memproduksi gas, akhirnya si glutennya itu lembut ya. Jadi nanti saat kita degassing, saat kita penyetin dia nggak membal. Karena kalau sekarang langsung dipenyetin dia membal, dia nggak akan bisa dipenyetin. Ya. Step resting ini nggak usah terlalu lama. Kalau aku sih biasanya sekitar 15 sampai 20 menit aja cukup ya. Atau maksimal 25 menit lah kalau di tempat kalian malam terus hujan dan dingin ya, sekitar 25 menitan sampai 20 menit lah, 25 menit lah maksimal ya. Jadi 15 sampai 25 menit. 25 menit case-nya kalau ruangan kalian dingin. Kalau nggak dingin cukup sampai 20 menit aja. Ya, jangan lupa di resting harus selalu ditutup dengan plastik supaya doughnya itu nggak kering. Ini aku mau resting dulu dan aku diamkan, lalu nanti kita next step ke degassing dan juga shaping. Nah ini adonannya udah selesai di resting. Tuh liatin, dia agak sedikit membesar tapi nggak besar-besar banget ya. Jadi saat kalau udah kayak gini sekitar 20 menitan, aku bakal lanjut ke degassing. Degassing itu apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama itu adalah alat untuk menggencet donat ya. Alatnya tuh ini ada di Shopee. Aku beli di Shopee, ini cetakan donat. Cuman ada dua jenis, ada yang gagangnya panjang, ada juga yang kayak gini. Ternyata setelah aku cobain dua-duanya, paling enak tuh yang pakai yang kayak gini. Jadi yang nggak terlalu panjang gagangnya ya. Ini sekitar 30 ribuan kalau nggak salah. Kayak gini ya. Ini untuk dough 35 gram aku pakai diameter 8 cm. Lalu aku butuh juga terigu. Terigunya ini terigu segitiga curah aja ya, yang murah. Ya, ini buat kita melapisi donat saat nanti didegassing, lalu kita punya selongsong benang. Selongsong benang tuh jadi ini tuh apa namanya, plastik yang ada di dalam benang loh. Kalau kalian beli benang kan ada plastiknya tuh tengahnya. Nah, aku pakai selongsong benang ini buat membolongi tengah donatnya. Lalu kita siapkan juga alas untuk donat yang sudah didegassing. Boleh pakai baking paper kayak aku gini, baking papernya aku potong kotak, atau boleh juga pakai eh, apa namanya, alas donat yang warnanya emas ya. Banyak banget juga sih yang jual di Shopee, tinggal ketik aja alas donat. Baik, sekarang cara degassing gimana? Cara degassing itu nih ya, kita ambil dulu adonannya. Kita ambil dulu adonannya, lalu aku bakal baluri dia dengan tepung ya. Oh ya, adonannya yang masih tetap dikresekin ya, yang tadi di resting sebelum didegassing masih harus tetap ditutup kresek. Nah, lalu kita cetak pakai cetakan donat ini. Ditekan pinggirnya. Lalu kita tekan kayak gini. Sampai ada bunyi tss, gitu ya. Berarti ada udara yang keluar. Kita tekan aja dengan sekuat tenaga. Sampai kiranya dia udah gepeng kayak gini. Kalau misalnya bikin donat, tinggal tengahnya dikasih bolongan. Nah, oke ya. Nah, udah kayak gini, tinggal kita simpan di kertas kayak gini atau di alas donat. Oh iya, kalau misalnya disimpannya di alas donat, bawahnya itu pastikan dikasih tepung lagi ya, jadi agak tebal. Karena kalau misalnya dia nggak dikasih tepung lagi si bawahnya, nanti biasanya dia suka nempel ke cetakan donatnya, yang bikin donatnya itu jadi malah ini apa namanya, gagal gitu ya. Jadi penyok. Jadi sayang banget. Jadi bawahnya harus selalu dikasih tepung lagi. Nah ini adonannya dilanjut aja sampai akhir. Ada dua jenis degassing. Yang pertama itu adalah degassing langsung di dalam cetakan seperti ini ya. Kalau misalnya kayak gini, biasanya sih nanti hasil donatnya itu mumbung ke atas atau dia nanti bakal gembul ya. Ada juga orang-orang yang pengen donatnya itu pengen lebar, jadi dia nggak mau terlalu ngembung ke atas, yang penting lebar supaya terlihatnya besar. Itu ada juga. Caranya gimana? Gampang banget. Itu pengaruhnya dari saat degassing ya. Jadi sama, kita kasih tepung dulu. Nah, jangan dulu dikasih cetakan. Jadi kita gencet dulu dia. Tuh. Kayak gini ya. Sampai dia udah gepeng kayak gini, baru kita masukkan dia ke cetakan. Kayak gini. Nanti biasanya sih dia jauh lebih lebar. Kelihatan kan dari sekarang juga ya. Nih, dibandingkan donat yang dicetak, yang didegassing di dalam cetakan,
Dan ini donat yang didegasinya di luar cetakan, kelihatan ya, jauh lebih lebar. Gitu. Jadi tergantung preferensi, mau yang lebar ke samping, berarti didegasinya di luar cetakan dulu, atau mau yang mumbul ke atas, berarti didegasinya langsung di dalam cetakan. Itu ya. Oke, itu aja step untuk proofing. Proofing, degasing. Nanti kita next step ke step proofing.